SDN Wetan 3 yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak, Bu, sebelumnya saya ucapkan, karena inilah bentuk dukungan panjenengan sedoyo bahwasanya untuk menyelesaikan modul 1.4 saya bertugas untuk menyampaikan pemahaman dan pemaparan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi setelah materi ini nanti saya sampaikan, monggo kita sekalian menjadi guru yang lebih baik lagi dan kita terapkan budaya positif ini di SDN Wetan 3 tercinta. Jadi Bapak Ibu, di sini ketika Bapak Ibu sekalian mendengar budaya positif seperti yang akan saya paparkan pagi hari ini, kira-kira budaya positif yang ada di benak Bapak Ibu itu apa? Singkat saja, monggo dibantu untuk menjawab. Budaya positif, kalau tidak salah, nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid supaya murid itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, terus kritis, dan pribadi yang penuh hikmah. Terima kasih. Kira-kira benak Bapak Ibu budaya positif itu apa, Mbak? Kalau saya sih budaya positif itu ya semua perilaku yang baik yang dapat menjadikan hubungan antar sesama itu menjadi dekat sehingga antara yang satu dengan yang lain saling memberikan motivasi. Terima kasih Bapak untuk bantuan jawabannya. Terus sekali, kalau begitu kira-kira budaya positif ini perlu atau tidak Bapak Ibu? Penting ya. Jadi budaya positif ini sangat penting sekali untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri siswa kita sendiri. Jadi bukan hanya Bapak Ibu guru yang nanti akan paham dan menerapkan budaya positif ini di sekolah, melainkan sudah menjadi tugas dan kewajiban Bapak Ibu untuk menerapkan dan memahamkan tentang budaya positif ini kepada peserta didik kita. Tujuannya untuk apa? Agar mereka itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri mereka, agar mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu sesuai dengan karakter kita, yaitu profil pelajar Pancasila selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pemaparan materi yang akan kita ulas lebih dalam. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi yang harus kita benar-benar pahami. Lanjut Bu Imen. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya lagi. Kira-kira paradigma pembelajaran baru itu yang seperti apa? Ketika Bapak Ibu mendengarkan paradigma pembelajaran, kan ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kira-kira paradigma baru kita sekarang pembelajaran yang seperti apa? Paradigma yang baru, yang pembelajaran yang era zaman sekarang, mungkin pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya apa? Siswalah yang menentukan pembelajaran. Artinya guru jangan hanya bisa ceramah, jadi harus memberikan merdeka belajar kepada siswa sehingga siswa bisa nyaman dalam mengikuti
siswa itu bebas menentukan minat bakatnya ke depan itu nanti dia ingin seperti apa. Jadi siswa itu apa yang menjadi kesukaan siswa, apa yang menjadi hobi siswa itu nanti bisa kita kembangkan. Jadi pendidikan yang fokusnya itu siswa yang menentukan mana yang menurut mereka yang mereka sukai. Jadi bisa lebih apa ya, semuanya lebih senang aja siswanya. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang biasa dengan istilah student center. Ya, seperti itu. Jadi tidak hanya, betul sekali, kita sebagai guru tidak hanya melakukan pembelajaran dengan satu arah saja, yaitu dengan metode ceramah ataupun dengan cara mentransfer ilmu ke siswanya. Bukan. Jadi sekarang paradigma baru kita adalah pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah, sesuai dengan prinsip pembelajaran yaitu berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Gaya belajar peserta didik kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan melakukan pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Lanjut. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini pasti kita itu berpikir bahwa kita itu guru, pasti ketika memberikan ketika murid kita ada penyimpangan, terus kemudian kita sebagai guru itu memberikan jangan seperti itu. Murid mungkin akan nurut dengan Bapak Ibu guru, tetapi itu tidak dalam diri peserta didik kita, bukan dari motivasi intrinsik. Karena apa? Ketika mereka melakukan penyimpangan dan guru mengontrol murid tersebut, terus kemudian murid tersebut mau berubah, itu justru bukan dari diri siswanya. Bisa jadi ketika guru tidak mengontrol, maka siswa akan kembali lagi ke seperti semula. Seperti itu. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu salah Pak Bu. Kita sebagai guru salah ketika kita menyetir, mengontrol murid kita. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini hanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi teori kontrol itu bukan seperti itu Pak Bu, ya. Jadi berbicara tentang perubahan paradigma
harus kita kerjakan, kita lakukan, kita terapkan kepada semua peserta didik kita tentang mengenai waktu dan segalanya. Disiplin itu pada dasarnya adalah melakukan sesuatu sesuai dengan rencana, taat aturan, dan juga tidak melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Iya Bapak Ibu, jadi ketika kita mendengar kata disiplin itu identik dengan aturan, hukuman, dan lain sebagainya. Seperti itu, bahwa kalau sudah dengar di kata disiplin itu pasti ya aturan, dan aturan itu pasti nanti akan ada hukuman seperti itu. Nah, bahwa memang disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Ya, jadi disiplin itu mengacu pada disiplin dirinya sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan dengan nilai-nilai yang dia miliki. Ketika peserta didik kita sudah memiliki disiplin diri, disiplin dari dalam dirinya sendiri, maka akan terbentuklah yang namanya disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Betapa senangnya kita sebagai guru ketika murid kita sudah mampu menerapkan yang namanya disiplin positif. Kita tidak perlu yang namanya ubrak-ubrak lagi, kita tidak perlu memberikan hadiah kepada mereka agar mereka mau melakukannya, tapi sudah dari dalam kesadaran dirinya sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berbicara tentang nilai-nilai kebajikan, ada 3 nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama ada contoh nilai kebajikan dari profil pelajaran Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah sangat hafal sekali dimensi-dimensi dari profil pelajaran Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai-nilai kebijakan yang kedua dari institusi IBO, Primary Years Program, yaitu rasa toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang selanjutnya, contoh nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita sebagai warga sekolah, khususnya peserta didik kita miliki. Nah, Bapak Ibu, kita manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Bu Susi punya kebutuhan dasar? Pasti punya. Apa Bu Susi kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar khususnya saya sebagai manusia adalah patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian patuh kepada orang tua dan guru-guru saya. Itu kebutuhan yang utama dalam hidup saya. Masih ada banyak kebutuhan-kebutuhan lain, tapi itu adalah kebutuhan utama sebagai manusia. Terima kasih. Iya, sama halnya dengan kita ya Bapak Ibu. Murid kita juga manusia. Mereka punya yang namanya kebutuhan dasar. Dan ketika kebutuhan dasar peserta didik kita itu tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi kira-kira? Ketika kebutuhan dasar siswa itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi konflik
konflik di dalam diri siswa, terus ada ketidakpuasan dalam diri siswa, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi betul sekali, ketika kebutuhan dasar satu saja yang tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Yaitu bundel, kecewa. Pasti siswa kita datang ke sekolah pun tidak semangat seperti itu. Lanjut. Nah, ada 5 dasar kebutuhan kita ternyata Bapak Ibu. Yang pertama yang tidak bisa terpungkiri adalah bertahan hidup. Jadi apa bertahan hidup kebutuhannya? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi ketika ada murid kita, pastinya ada mungkin satu kelas, terus kemudian hanya satu anak yang tidak mau memperhatikan, kelihatannya lemas sekali. Jangan langsung dimarahi. Kamu kenapa kok tidak semangat belajar? Jangan seperti itu, Pak. Jadi mungkin kebutuhan dasarnya salah satu ini tidak terpenuhi, mungkin dari rumah tidak sarapan. Nah, atau mungkin saja dia kurang sehat, ditanya terlebih dahulu. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, penguasaan. Nah, di kelas juga biasanya itu ada salah satu murid yang dominan ingin menjadi ketua. Ketika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dia kepengen duluan yang menjawab. Nah, ini harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin. Dan ketika dia tidak mendapatkan itu, pasti dia nggak mau belajar. Saya nggak ditunjuk, saya nggak diberi kesempatan menjawab. Nah, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan diterima. Nah, kita juga sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ketika dalam kelompok, misalnya Bapak Ibu membuat kelompok kelas, kemudian ada salah satu yang, Bu, ini lo nggak mau mengerjakan. Nah, mungkin dia itu merasa diasingkan terhadap teman-temannya, tidak dianggap. Nah, kebutuhan kasih sayangnya inilah yang perlu dipenuhi. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi tadi gaya belajar siswa itu ada berapa, Pak, Bu? Gaya belajar siswa itu ada 3, Pak. Kinestetik, auditory, dan visual. Jadi ketika kita punya murid yang gaya belajarnya kinestetik, mereka kemana-mana terus disuruh mendengarkan saja, pastikan dia bosan, nggak mau seperti itu. Terus kemudian kesenangan. Nah, kesenangan yang mereka inginkan adalah bermain, humor, antusias, tertawa. Kita sebagai pendidik itu harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Belajar sambil bermain. Nanti pasti suka. Itu saya lihat dengan murid saya. Jadi ketika saya suruh melihat video, ada animasi dan lain sebagainya, antusias sekali. Tetapi ketika saya ceramah, pasti dia ongak-ongok, Pak. Iya, kalau nggak gitu, pasti kepalanya ditaruh di meja. Lanjut, Bu Inaya. Nah, tadi saya sudah berbicara. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berarti dari luar. Nah, ketika dia melakukan perbuatan yang baik tetapi tidak didasari atau dimotivasi pada dirinya sendiri, maka ini dia itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada saya nanti dihukum sama Pak Ranto, daripada nanti saya dihukum sama Bu Eka, lebih baik saya seperti ini. Nah, itu kan berarti motivasi ekstrinsiknya berarti. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nanti kalau saya seperti ini pasti nanti saya dikasih
yaitu untuk ketika dia melakukan perbuatan baik itu tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di sini ada 3 istilah: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kebetulan waktu pendidikan guru penggerak saya baru mengenal yang namanya restitusi. Kalau Bapak Ibu sudah tidak asing ya, apa itu hukuman dan konsekuensi? Bedanya apa Pak Udin, hukuman dan konsekuensi itu? Sesuatu yang diberikan oleh guru agar peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kalau saya biasanya ngasih ada punishment atau hukuman sama reward atau penghargaan. Tapi seperti saya tekankan yang rewardnya. Kalau hukuman itu saya kurangi, kalau reward saya entah itu dengan kata-kata pujian atau acungan jempol, itu aja anak-anak sudah senang. Jadi biar mereka semangat untuk belajar, saya kasih reward. Terima kasih. Untuk konsekuensi Pak Udin? Konsekuensi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, kalau kita kasih reward penghargaan, konsekuensinya apa? Mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu ya, menurut saya. Ada yang Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita sering mendengar yang namanya hukuman dan konsekuensi ini. Hukuman itu siswa itu tidak pernah tahu ketika dia mau dihukum. Jadi hukuman itu yang tahu hanyalah satu pihak saja, yaitu kita sebagai guru. Kita mau menghukum apa kepada murid kita. Kalau konsekuensi itu kita kesepakatan dengan murid kita. Ketika kamu mengerjakan ini, maka kamu nanti akan seperti ini. Ketika kamu tidak mau mengerjakan, maka apa nanti yang akan terjadi? Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dibatalkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Semoga kita di sini tidak ada yang selalu menghukum muridnya. Hukuman itu tidak hanya fisik saja, tetapi psikis juga. Dengan kata-kata itu bisa menyakiti hati peserta didik kita. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai aturan, seperti halnya yang sudah dibuat Bapak Ibu di kelasnya masing-masing, yaitu tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena ya tadi ada aturan yang mengikat. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, untuk restitusi sendiri, jadi ada 3 tindakan yang bisa kita lakukan. Yang paling bagus kita terapkan di sekolah adalah restitusi. Itu untuk membentuk karakter siswa kita, untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa, yaitu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid kita salah, kita tanya, kita kasih pengertian bahwa manusia itu pasti membuat kesalahan. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, biar mereka yang memecahkan masalahnya. Jadi kita Bapak Ibu guru tidak boleh yang namanya langsung menghukum. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Sekarang saya tanya, dijawab jujur ya Pak Bu. Jenengan kira-kira posisi kontrolnya ada di mana? Pak Bak, teman-teman di Bapak. Kalau saya lebih di posisi manajer. Manajer. Tepuk tangan. Pak Udin. Kalau saya teman. Oh teman, oke jas. Satu saja boleh loh ya, boleh 2. Mungkin setelah itu bisa jadi teman, bisa jadi penghukum, nggak apa-apa. Boleh 2, milih 2
manajer. Oke, Bu Eka di mana posisi kontrolnya? Hukum. Jarang Pak, jarang. Tapi apa ya banyak ya? Enggak apa-apa Bu Eka, banyak sekali posisi kontrolnya Bu Eka. Tapi jarang dilakukan. Teman apa sebagai penghukum itu juga pernah. Jarang dilakukan. Iya. Teman, Enggak apa-apa, terus teman dan juga yang itu apa? membuat rasa bersalah. Iya, sama Pak Bu. Saya juga jujur, saya ini kan masih belajar. Jadi saya itu posisi kontrolnya kadang juga penghukum, kadang saya juga pemantau, pembuat merasa bersalah, dan yang belum teman juga, dan yang belum pernah saya terapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Semoga saya bisa seperti Pak Bang. Posisi kontrolnya berada di manajer. Oke. Jadi ketika kita posisi kontrolnya ini ada salah satu kasus, tapi nanti berbeda-beda posisi kontrolnya supaya kita lebih paham 5 posisi kontrol itu yang seperti apa. Yang pertama, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering kan murid kita seperti itu. Nah ini nanti jenengan bisa tahu posisi kontrol jenengan itu sebenarnya di mana. Ye. Terus kemudian yang pertama seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira ini posisi kontrol apa Pak Bu? Penghukum, betul. Terus kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Nah ketika muridnya ada bawa atribut, bilangnya seperti ini, berapa kali kamu mengecewakan bapak ibu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Serena membuatkan Setiap hari Senin, setiap hari Senin. terus kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini posisi kontrol sebagai teman. Berarti Bu Susi seperti itu ya? Oh iya, paling juga gitu ya. Lanjut. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini seperti siapa? Pak Rinto. Jadi posisi kontrolnya Pak Rinto seperti ini. Ngerti ya Pak? Berarti siswa harus tahu konsekuensinya. Ketika tidak membawa atribut maka harus beli ke koperasi. Selanjutnya, nah ini paling bagus ini posisi kontrol manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi ketika siswa berbuat salah, maka dikembalikan ke siswa lagi. Biar siswanya yang cari tahu, oh ya saya salah. Berarti saya harus seperti ini dan seperti ini, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ketika ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Pak Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Betul. Ya. Lanjut. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayo lakukan demi bapak ibu ya. Tenang. Betul sekali. Jadi Pak Bu sudah paham ya. Berarti posisi kontrol apa yang baik kita terapkan di sekolah kira-kira? Manajer. Jadi untuk penghukum dan pemantau itu kita dan membuat rasa bersalah juga
keyakinan lebih berasal dari faktor intrinsik. Karena peraturan kelas itu dia bertindak karena adanya faktor tekanan dari luar. Terima kasih atas jawabannya. Intinya sama, perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas itu terletak pada penentu atau pembuatnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu mungkin semacam kepercayaan atau keyakinan diri kita akan nilai-nilai yang diyakini, dan itu bisa dibuat bersama-sama di dalam kelas itu ataupun di organisasi yang lain ataupun kelompok yang lain. Tetapi kalau peraturan kelas itu cenderung si individu tidak dilibatkan dalam menentukan ataupun membuatnya. Terima kasih. Kalau menurut saya di keyakinan kelas itu ada hubungan antara atau kesepakatan antara guru dan siswa untuk membuat kelas itu menjadi lebih menyenangkan, lebih menarik dalam pembelajaran. Maka di situ ada kesepakatan antara guru dan siswa untuk membuat kelas itu menjadi lebih suasananya menjadi lebih menyenangkan. Sedangkan menurut saya untuk peraturan kelas itu biasanya hanya guru, tujuannya guru itu untuk siswa itu menjadi lebih baik, tetapi di situ siswanya itu tetapi guru itu tidak mengetahui kebaikan menurut siswanya itu kebaikan apa saja. Menurut siswanya itu guru tidak memperhatikan di situ, hanya satu arah saja bahwa itu menurut guru itu baik, tetapi belum tentu menurut siswa itu baik. Demikian menurut saya. Keyakinan merupakan sesuatu yang diperoleh dari nilai-nilai kepribadian siswa yang telah disepakati dalam satu kelas itu atau di lingkungan sekolahnya. Kemudian kalau peraturan kelas itu lebih cenderung ke tidak dari hati siswa. Cenderung kalau kita melakukan berarti kita mendapatkan apa. Jadi budaya positifnya itu masih kurang kalau ke peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, insya Allah budaya positifnya itu akan terjalin karena diperoleh dari nilai-nilai individu itu tersendiri. Terima kasih. Ya Pak, sama halnya ketika seperti ini. Pengendara sepeda motor itu pakai helm. Itu karena takut atau karena kesadarannya sendiri? Ya, jadi ketika dia pakai helm, takut nanti ditilang, nah itu berarti peraturan. Tetapi ketika dia sadar, ketika nanti saya pakai helm, saya pasti akan selamat. Nah itu merupakan keyakinan. Maka kita sebagai bapak ibu guru harus membentuk keyakinan terhadap diri peserta didik kita. Lanjut. Nah, bentuk keyakinan kelas sendiri yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif. Contohnya seperti dilarang membuang sampah, terus jangan membuang sampah sembarangan, seperti itu tidak boleh. Baiknya seperti apa ketika kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi kita dilarang menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti itu. Pak Ranto di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas ya Pak? Sudah. Semoga keyakinan kelasnya menggunakan semua pernyataan positif. Agar apa? Ketika kita mengatakan yang positif-positif kepada peserta didik kita, maka energi positifnya pun akan menular seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu panjang lebar tapi muridnya tidak paham. Jadi sedikit saja kalimatnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Ya, apalagi murid kelas 1 pasti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti juga ya posisi. Oke. Nah, ini dia proses segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada murid yang salah, kemarin saya ada tahu salah satu murid saya pagi-pagi sudah memarahi temannya. Nah, itu saya panggil, kita berdiskusi, berdialog seperti itu. Selanjutnya, nah, ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita menerapkan segitiga restitusi harus menggunakan 3 langkah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mungkin dia merasa bahwa dia itu salah, gagal. Nah, kita kembalikan lagi seperti semula. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira perbuatan kamu ini sudah betul apa salah? Nah, kemudian kita tanyakan lagi. Nah, kira-kira perbuatanmu yang seperti ini sesuai tidak dengan keyakinan yang telah kita buat? Lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat kesalahan itu wajar, nak. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini mengembalikan identitas, menstabilkan identitas peserta didik kita. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Terus kemudian bisa ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Lanjut. Untuk yang kedua, langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhannya tadi. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanya dulu, Pak, Bu, jangan langsung dimarahi. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan bisa juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah yang ketiga. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam diri siswa. Seperti tadi, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh video kemarin yang saya buat menyelesaikan permasalahan siswa saya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih kerjasamanya. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau mendukung aksi nyata saya dalam penyebaran dan pemahaman budaya positif. Semoga sekolah kita selalu menjadi sekolah yang bisa mencetak generasi penerus sesuai dengan
selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Anak-anak tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas, tetapi dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, nanti kalian akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kenapa kok namanya keyakinan kelas? Agar tujuannya kalian meyakini dari dalam diri kalian, kemudian kalian akan menjadi atau berusaha untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan disiplin. Ya, terhadap apa? Nilai-nilai yang sudah nanti kalian yakini. Nah, anak-anak, nanti Bu Ajeng akan bagi kertas tipsnya ini, kemudian kalian tulis apa keyakinan kalian masing-masing. Cukup menulis satu saja, ya. Nanti setelah selesai ditulis di sini, silakan kalian tempel di papan. Dan itulah nanti yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, mengerti ya anak-anak? Anak-anak, keyakinan kelas tadi yang sudah kalian tulis dan kalian tempel di papan tulis ini, nantinya harus kalian pertanggungjawabkan. Jadi di sini teman kalian menulis saling menghargai dan tolong menolong. Jadi nanti kita di kelas itu harus saling menghargai dan tolong menolong sesama teman. Kemudian ada lagi yang menulis belajar dengan gembira dan bersemangat. Jadi setiap pagi kita harus belajar bersama dengan hati yang senang dan bersemangat. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berarti karena sudah kalian yakini, maka harus kalian jalankan. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang satu lagi adalah disiplin waktu. Berarti ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru, kalian sudah yakin kalian akan mengumpulkan tepat waktu. Nah, inilah nanti yang akan menjadi keyakinan kelas 5. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah mau membuat keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfitri Ramandani. Saya dari kelas 5. Hari ini saya senang sekali karena diajak Bu Ajeng untuk membuat keyakinan kelas. Tujuannya biar saya menjadi murid yang bertanggung jawab dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.